Oke, kita ada kertas baru. Jadi silakan diambil. Dan kita akan melihat sekarang Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Seperti biasa kita akan baca silih berganti. Ayat 7 masukkan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan sesudah itu baru kita akan berdoa, ya. Oke, kita akan mulai. Demikian Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa iketanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Barang siapa menang, ia akan dijadikan sepeguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kita pasrahkan nanti kita tambah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu di awal tahun baru ini. Acara mengucapkan Tuhan. Dan kami sebut terima kasih walaupun hujan untuk masih menyertai kami untuk belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Tuhan. Maka ini sebagai alatmu atas mereka yang menghormati perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kita berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik, kita sudah masuk kepada jemaat yang ke-6. Jadi sudah 6 masuk ke yang ke-6, sudah 5 jemaat kita bahas. Ya, tentu kita masih hafal ya, moga-moga Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, dan terakhir Sardis. Maka sekarang kita masuk kepada jemaat yang ke-6, yaitu Philadelphia. Ya, sangat indah sekali. Coba kita lihat dulu latar belakangnya dalam isian kita pada hari ini yang sudah ada di belakang di sana. Pada abad kedua sebelum Masehi, Raja Attalus kedua. Jadi Raja Attalus inilah yang mendirikan kota ini, gitu ya. Dan dia memberi nama kotanya adalah Philadelphia karena dia mengasihi saudaranya Eumenes, ya. Dan Philadelphia artinya kasih akan saudara atau mengasihi saudara, itu arti literal dari kata Philadelphia karena itu berasal dari kata phileo atau philos, ya. Phileo atau philos itu mengasihi atau kasih. Kemudian adelphos adalah saudara. Jadi digabung menjadi Philadelphia. Jadi Philadelphia, jadi mengasihi saudara, gitu ya. Jadi nama yang sangat indah. Dan kita lihat lagi, kota ini memiliki posisi yang baik dan akses kepada komunikasi maupun perdagangan. Jadi ini sepertinya menjadi kata kunci juga bahwa kota ini merupakan semacam tempat persimpangan, mana ada banyak perdagangan lewat di situ, ya, kemudian komunikasi. Karena zaman itu komunikasi kan belum melalui email, apalagi WhatsApp dan sebagainya, tapi melalui surat, ya. Jadi pusat komunikasi, pusat perdagangan.
Dan ini sepertinya nanti akan ada hubungannya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kota ini. Oke, namun gempa bumi di awal abad pertama menghancurkan kota ini dan baru dipulihkan beberapa dekade setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jemaat di kota ini cukup baru, nih jemaat yang belum terlalu lama, mungkin belum puluhan tahun, ya atau mungkin belum, ya mungkin kalau seperti jemaat Efesus itu kan sudah 50-an tahun seperti itu. Tapi di sini dia mungkin baru 10, 20 atau 30 tahun gitu. Dan juga bahwa kitab Wahyu ditulis di akhir abad pertama, ya, kitab Wahyu ditulis di akhir abad pertama. Oke. Kemudian kita langsung masuk. Ingat kita ada 7 P ya. P adalah P pertama adalah penerima surat. Yang kedua adalah pengirim surat. Nah, pengirim surat itu adalah Tuhan Yesus setiap kali. Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus, penyingkapan dari Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyatakan dirinya sebagai sesuatu begitu. Dia selalu menyatakan suatu aspek dari dirinya kepada tiap-tiap jemaat. Dan itu kita masuk ke poin nomor 2 kita di sini. Yang mengirim surat ini adalah Dia yang, apa isinya di situ di ayat 7 tadi, inilah firman dari yang kudus yang benar. Itu tulisan kita, yang kudus dan yang benar. Nah, yang kudus dan yang benar. Dua kata sifat ini muncul lagi mengacu kepada Allah di Wahyu 6 ayat 10. Coba kita buka sedikit Wahyu 6 ayatnya yang ke-10. Masih di kitab Wahyu ya, Wahyu 6 ayat 10 bunyinya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, ya, penguasa yang kudus dan benar. Ini mengacu kepada Allah begitu. Penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi menarik sekali bahwa Allah disebut yang kudus dan yang benar, dan Yesus Kristus disebut yang kudus dan yang benar juga. Itu berarti ini menyamakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, Allah adalah yang kudus yang benar, Yesus Kristus adalah yang kudus dan yang benar, gitu ya. Dan tentu di seluruh Alkitab banyak sekali Tuhan disebut yang kudus. Ya. Yesaya 40 ayat 25 salah satu contohnya. Lihat Yesaya 40 ayatnya yang ke-25, di mana dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus. Jadi ini hanya satu dari begitu banyak ayat dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu kudus. Ya, kudus itu berarti terpisah sebenarnya. Dia terpisah dari manusia berdosa. Dialah yang sang maha kudus sebenarnya. Oke. Dan Yesus adalah Allah yang benar juga. Yesus adalah Allah yang benar. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20, itu salah satu ayat yang sangat dibenci oleh para bidat, karena ayat ini menekankan Yesus sebagai Allah yang benar. Dikatakan di situ, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, dan kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia di situ mengacu kepada Yesus Kristus. Oke. Dan selain itu Yesus juga adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 adalah ayat yang terkenal, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Oke. Baik. Poin nomor 3 sekarang ya. Kembali ke Wahyu pasalnya yang ketiga. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, firman dari Dia yang kudus dan yang benar. Dia adalah pengiring. Kemudian apa lagi dikatakan situ? Pengetahuan. Yang memegang, belum. Masih dalam ini tentang Yesus ya, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu di poin nomor 3 kita. Yesus Kristus adalah yang memegang kunci Daud. Kunci Daud. Apa maksudnya kunci Daud di sini? Jadi Tuhan mengacu kepada suatu perikop di Yesaya pasal 22. Ya.
mengenai bagaimana Tuhan memecat satu orang namanya Sebna dan mengangkat Eliakim sebagai pelayan yang berotoritas atas istana Daud. Jadi pada waktu itu di zaman raja-raja Israel waktu itu, karena mereka dinasti Daud ya, Raja Yehuda, jadi dinasti Daud ya. Jadi istananya disebut istana Daud. Istana Daud, walaupun Daud sudah lama mati, ini kan nenek moyangnya. Jadi raja-raja setelahnya semua tinggal di istana Daud gitu. Nah, tentu nggak mungkin dong raja yang pegang kunci semua kan. Nggak mungkin misalnya orang mau masuk, panggil raja mana kuncinya, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti ada kayak ini pengurus istananya gitu. Nah, pengurus istana. Nah, pengurus istana ini yang pegang kunci untuk semuanya. Jadi dia disebut punya kunci Daud gitu. Dan tentu ini adalah posisi yang sangat penting karena posisi ini ya bayangkan dia pegang kendali atas istana. Dia kayak kepala pelayan lah, orang kepercayaan raja pasti. Orang kepercayaan raja, dia kepala pelayan, dia pegang kunci. Dan waktu itu sepertinya ada dua orang yang mengejar posisi ini. Satu namanya Sebna, tapi Sebna ini orang jahat, orang yang nggak benar di hadapan Tuhan. Kemudian ada satu lagi Eliakim, dan Tuhan berkata bahwa dia akan memberikan kunci Daud kepada Eliakim. Coba kita buka Yesaya pasal 22 ya. Yesaya pasalnya yang ke-22. Mulai dari ayat 15. Yesaya pasal 22 mulai dari ayat 15. Dan kalau Anda buka Alkitab fisik, di situ ada judul perikop tentang Sebna dan Eliakim. Dan pertama, kepala istana tadinya itu Sebna, saudara namanya Sebna. Tapi Tuhan bilang ayat 15, marilah pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana. Dan intinya Tuhan menghardik dan menegur si Sebna ini. Ayat 17, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan kau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang kau dengan kuat-kuat, menggulung kau keras-keras menjadi satu gulungan. Oke, intinya dia akan dilemparkan. Ayat 19, aku akan melemparkan kau dari jabatan. Kemudian ayat 20, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Jadi posisinya Sebna akan diberikan kepada Eliakim. Dan ayat 22, ayat pentingnya, di mana ada kata kunci Daud. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Kunci rumah Daud. Apabila ia menutup, tidak dapat. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Tuhan Yesus di Wahyu pasal 3 mengacu kembali kepada ayat ini, di mana Eliakim di situ kita baca di ini ya, di isian kita di nomor 3 di sini. Eliakim dijadikan nubuat yang mentipologikan Yesus, Itu. Jadi seperti Eliakim akan Tuhan angkat untuk memiliki kuasa atas istana Daud, demikian juga Yesus Kristus yang akan punya kunci kuasa bukan saja atas istana Daud, tapi atas kerajaan Daud nanti, yaitu kerajaan milenium. Jadi Tuhan Yesus akan berotoritas di situ. Ya, dan dalam misi kita kunci ini melambangkan otoritas Kristus atas segala ciptaan. Kunci ini melambangkan otoritas Kristus atas segala ciptaan, sehingga ia berkuasa untuk membuka ataupun menutup segala pintu. Tuhan Yesus mampu untuk membuka ataupun menutup segala pintu. Oke, kembali lagi ke Wahyu pasalnya yang ketiga. Lagi ke Wahyu pasal yang ketiga. Poin nomor 4. Dan ini masuk ke P yang ketiga. P yang ketiga adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Oke. Kemudian apa di situ? Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Dari situ, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Nah, ini masuk di poin nomor 4 kita.
Tuhan Yesus menyatakan pengetahuannya akan pekerjaan jemaat ini. Nah, ini konsisten ya, kepada semua jemaat Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan Yesus Maha tahu, dia mengetahui semua yang kita lakukan. Oke. Kemudian dalam misian kita, Tuhan memuji mereka. Ya, jemaat ini adalah salah satu yang tidak mendapat celaan. Jemaat lain mana lagi yang tidak mendapat celaan? Masih ingat? Smyrna, benar. Smyrna dan Philadelphia adalah dua jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan. Jadi ditegur. Ada jemaat yang tidak dipuji. Nanti kita akan lihat. Ada nggak jemaat yang tidak dipuji? Nah, ada juga. Ya. Tapi jemaat Philadelphia salah satu yang tidak mendapat celaan. Tuhan tahu bahwa kekuatan mereka kecil. Itu ada di ayat yang ke-8 tadi. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan mereka kecil. Nah, ini berbicara mengenai kekuatan fisik. Ya. Bukan kekuatan rohani, karena di dalam Tuhan setiap orang percaya punya kekuatan rohani yang besar. Tapi kekuatan fisik mereka kecil. Dari segi duniawi kekuatan mereka kecil. Mungkin orang mereka tidak banyak. Mungkin di antara orang-orang mereka pun secara duniawi bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang kaya raya. Ya, secara moneter jemaat mereka tidak banyak, tidak besar sekali. Ya. Oke, namun yang paling penting adalah mereka apa dikatakan situ? Ayat 8, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Jadi yang paling penting adalah mereka taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia. Ketika mereka taat dan setia, maka tidak masalah. Yang sedikit di hadapan Tuhan bisa menjadi banyak. Tuhan adalah spesialis menggunakan hal-hal yang kecil, sedikit di hadapan dunia untuk melakukan hal-hal besar. Coba kita buka 1 Korintus. 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi ini adalah modus operandi Tuhan. Tuhan sangat senang memakai hal-hal yang kecil, tetapi yang setia kepada Dia, yang taat kepada Dia untuk melakukan hal yang besar. Kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan memanggil 12 rasul, Dia memilih dari kalangan, bukan dari kalangan orang-orang ternama, tapi dari nelayan-nelayan, dari pemungut cukai yang dianggap lawan, dianggap musuh oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi ya ini adalah spesialis Tuhan. Oleh karena itu jemaat Philadelphia mereka kekuatannya kecil, ya, tetapi apa? Kekuatan mereka kecil, tapi Tuhan sudah membukakan pintu bagi mereka. Ya, buka pintu bagi mereka. Oke, kita lanjut di isian kita nomor 4. Baik firman maupun namanya penting bagi Tuhan. Firman maupun namanya. Jadi makanya tadi dikatakan engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Menuruti firmanku, tidak menyangkal namaku. Oke, Tuhan telah menempatkan jemaat Philadelphia di posisi yang baik dan telah membuka pintu bagi mereka untuk memberitakan Injil. Makanya Tuhan bilang, aku sudah bukakan pintu yang seorang pun tidak dapat tutup. Dan Paulus memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang membuka pintu.
Kita bisa lihat di 1 Korintus 16 ayat 9. Dan ini sebenarnya dalam bahasa aslinya ada kata pintu di situ ya. Ada pintu, tapi LAI terjemahkan kesempatan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Jadi secara literal di situ ada pintu terbuka dalam bahasa aslinya. Demikian juga di 2 Korintus lain sebagainya ya. 2 Korintus 2:12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan besar. Nah, jadi kita perlu mendoakan ini. Mahasiswa yang mau pergi keluar, kita perlu mendoakan agar Tuhan membuka pintu. Nah, sebenarnya kalau kita memahami sejarah Grace, wow, luar biasa sekali. Tuhan juga sudah membuka pintu. Jemaat Grace itu seperti jemaat Philadelphia. Apalagi dari awal jemaat ini berdiri, bagaimana hanya sedikit benar-benar orang, hanya sedikit orang. Awal-awal tahun pertama itu hanya hitungan belasan, 20-an orang. Tidak ada yang kaya raya. Tapi Tuhan membukakan pintu, bahkan sampai hari ini. Dibandingkan dengan ada gereja-gereja yang disebut mega church dan sebagainya, jemaat kita kecil, dan itu pun banyak yang anak panti itu sekian orang, mahasiswa-mahasiswi sekian orang. Kalau mau hitung orang luar, ya mungkin hanya 200-an mungkin, gitu ya, 200-an juga sekian begitu. Ya, tapi ya Tuhan telah membuka pintu bagi kita, sehingga sebenarnya dampak kita untuk memberitakan kebenaran di Indonesia ini sangat besar. Bahkan orang-orang gereja-gereja yang tidak sejalan dengan kita pun sebenarnya ada terpengaruh juga, yang terpengaruh oleh pengajaran kita. Ya, ada sedikit rem kepada gerakan karismatik. Walaupun tetap sih berjalan, tapi ada efeknya juga. Ya, terhadap gereja-gereja reform, Calvinistik juga ada remnya juga, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu kita lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat poin yang kelima. Dan ini masuk ke ayat 9 kita. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Poin 5 kita sama dengan jemaat di Smyrna. Jadi Philadelphia dengan Smyrna ini ada banyak kesalahan ya. Sama-sama tidak dicela oleh Tuhan. Tapi salah satu hal yang lain adalah sama dengan jemaat di Smyrna, jemaat Philadelphia juga menghadapi tantangan dari kalangan Yahudi. Coba kita lihat kembali ke Smyrna, kilas balik. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Wahyu 2 ayat 9. Dan kepada jemaat Smyrna kau bilang apa? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi istilah jemaah iblis ini muncul lagi di sini. Ya, jadi ada jemaah iblis, beberapa orang jemaah iblis. Jemaah iblis itu dari bahasanya dari kata sinagog, kata jemaah itu sinagog ya. Jadi sinagog iblis. Nah ini sangat menohok sekali karena sinagog itu kan nama rumah ibadahnya Yahudi. Kalau orang Indonesia nggak terlalu familiar dengan sinagog karena Yahudi bukan salah satu agama resmi di Indonesia. Agama resmi di Indonesia kan cuma 5 dulu ya waktu saya SD. Sekarang kalau masuk dari tambah Konghucu sama Taoisme kalau saya nggak salah gitu. Tapi dulu kan apa? Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu ya kan. Nah, belakangan ada ditambah setelah reformasi oleh Gus Dur atau apa Konghucu. Kalau saya nggak salah ada Tao juga ya, Tao atau apalah, saya lupa pokoknya. Ya tapi ada nama Konghucu.
Jadi Yahudi kan nggak masuk nih. Yahudi nggak masuk dalam agama resmi yang diakui di Indonesia. Tapi orang tahu lah ini masjid, ini gereja, katedral, vihara, pura gitu ya. Nah makanya orang Indonesia tidak begitu kenal namanya sinagog. Nah, sinagog itu kayak rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi Tuhan bilang di sini yang diterjemahkan jemaah iblis di situ kan, lihat beberapa orang dari jemaah iblis. Itu bahasa aslinya adalah sinagog iblis. Sinagog iblis. Jadi masih di poin 5 kita, sama seperti jemaat di Smyrna, jemaat Philadelphia juga menghadapi tantangan dari kalangan Yahudi. Jadi itu bilang, tetapi Yahudi yang sejati adalah Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi Yahudi yang sejati adalah Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yahudi yang sejati itu kan ini anaknya Abraham kan, keturunan Abraham, keturunan Abraham. Nah, tapi keturunan Abraham ini ya, ada dua, ada keturunan Abraham yang percaya, dan ada keturunan Abraham yang tidak percaya. Nah, yang keturunan Abraham yang sungguh-sungguh keturunan Abraham adalah yang percaya. Karena yang tidak percaya ini secara fisik memang keturunan Abraham, secara fisik aja, tapi nggak mewarisi iman dia. Makanya Tuhan bilang ini Yahudi yang tidak Tuhan ini, tidak Tuhan anggap Yahudi sejati. Yahudi sejati adalah Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sedangkan yang menolaknya adalah milik iblis. Yang menolaknya adalah milik iblis. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 8, ya, salah satunya, ketika orang Yahudi berdebat dengan Tuhan Yesus dan orang Yahudi mau menyerang Tuhan Yesus, ya seolah-olah mau menyerang Tuhan Yesus masalah kelahiran dia. Mereka bilang, oh kami tahu bapak kami. Maksudnya kamu tahu nggak bapak kamu siapa? Gitu. Mereka ini mau menyerang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bapak kamu adalah iblis. Kamu adalah iblis secara rohani, karena mereka mengikuti iblis. Oke, lanjut lagi. Salah satu motivasi perlawanan Yahudi terhadap Kristen di abad pertama adalah kecemburuan rohani mereka. Dan kenapa orang Yahudi begitu benci dengan orang Kristen di abad pertama? Karena mereka cemburu rohani sebenarnya. Selama ini kan mereka adalah umat Tuhan. Jadi seolah-olah orang Kristen ini kayak mengambil alih status sebagai umat Tuhan. Jadi mereka itu sangat cemburu rohani. Dan sebenarnya Paulus bilang, sebenarnya memang kecemburuan itu mestinya membuat mereka berpaling kepada Tuhan. Itu rencananya. Tapi banyak mereka menolak Tuhan, akhirnya malah menganiaya orang Kristen. Ya. Coba kita lihat apa yang Paulus katakan di Roma, gitu. Roma pasal 11. Roma 11 ayat 13 dan 14. Roma 11 ayat 13 dan 14. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsa menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi maksud Paulus adalah dia mau memakai kecemburuan itu untuk menunjuk mereka kepada Injil. Nah, itu yang terjadi di situ. Oke, kembali ke Wahyu pasalnya yang ketiga. Nah, baik, dan kembali ke isian kita. Jadi karena kecemburuan rohani itu, katakan Tuhan berjanji bahwa orang-orang ini akan terpaksa mengakui kasih Tuhan kepada jemaatnya. Mereka terpaksa mengakui kasih Tuhan kepada jemaatnya. Makanya dikatakan di situ, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang 9. Oke. Masuk ke poin 6 di ayat yang ke-10. Oke, poin nomor 6 kita, jemaat Philadelphia sudah
membuktikan diri sebagai jemaat yang lahir baru karena mereka menuruti firman Tuhan dan menantikan Tuhan. Ya, dan menantikan Tuhan. Ini adalah ciri khas orang percaya. Ciri khas orang percaya adalah kita taat kepada Tuhan dan kita menanti-nantikan saatnya Tuhan datang. Ya, tahun 2023 apa yang kita inginkan? Ya, mungkin banyak hal. Ya, salah satu doa kita haruslah Tuhan segeralah datang kembali. Ya, Tuhan segeralah datang kembali. Jadi itu yang kita minta dari Tuhan. Kita menantikan. Ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan karena kita menantikan Tuhan sebagai orang percaya, ya, maka di poin 6 kita, oleh karena itu Tuhan akan melindungi mereka. Ya, akan melindungi mereka dari hari pencobaan. Ya, hari pencobaan. Okay. Kata hari di situ dari kata hora, ya, ada waktu pencobaan. Bukan satu hari aja literal, tapi waktunya, masanya, masa pencobaan, hari pencobaan. Ini mengacu kepada masa tribulasi. Masa tribulasi. Jadi mana ini? Menantikan rapture. Ya, kita menantikan rapture agar diangkat di situ. Ya. Dan setelah rapture akan muncul 7 tahun kesusahan yang disebut sebagai masa tribulasi. Jadi Tuhan bilang, Aku akan melindungi kamu dari masanya, dari waktunya. Makanya kita percaya kita akan diangkat. Kita akan diangkat. Oke, yang akan datang atas seluruh bumi. Dan ya, isian kita yang akan datang atas seluruh bumi. Dan makanya kita tahu ini bukan kesusahan biasa. Ini bukan janji Tuhan misalnya begini. Oh, kalau misalnya Pak Mahar kena susah gitu, akan Tuhan tolong gitu. Itu sih benar juga, tapi bukan itu maksudnya. Karena itu kesusahan yang pribadi. Oh, Pak Denis ada nanti mengalami kesusahan, Tuhan akan lindungi. Ya, itu sih benar, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ini berbicara mengenai masa tribulasi, karena masa pencobaan yang akan datang atas seluruh apa katanya? Seluruh bumi. Jadi ini mengacu pada masa tribulasi, ya. Masa tribulasi ada atas seluruh dunia, maksudnya. Nah, melindungi ini caranya gimana? Ada orang bilang begini, karena ada sebagian orang percaya bahwa orang Kristen akan melewati tribulasi. Jadi ini namanya disebut rapture yang pre-trib. Ini kita percaya ini ya, kita percaya pre-trib. Tapi ada sebagian orang percaya rapture yang post-trib. Maksudnya rapture itu terjadi setelah masa tribulasi, makanya disebut post. Trib itu singkatan dari tribulasi. Ya, post trib, pre-trib, atau panjangnya pre-tribulation. Ini kita tulis panjang aja deh biar nggak ya. Ini post tribulation atau singkatannya post trib. Ya. Jadi ada sebagian orang percaya post trib, artinya kalau post trib berarti orang Kristen akan melewati masa tribulasi dan diangkat baru setelah masa tribulasi. Tapi kita bilang ini salah. Salah karena orang Kristen akan diangkat sebelum tribulasi, pre-trib. Salah satunya adalah janji di sini. Tuhan bilang, Aku akan melindungi kamu. Nah, ada mereka berargumen begini, melindungi itu kan bisa maksudnya melewati tapi dilindungi katanya. Nah,
jadi mereka berargumen lagi. Orang-orang Kristen berargumen bisa saja lewat, cuman maksudnya dilindungi di masa apa? Regulasinya lewat, tapi aman gitu. Nah, tapi kita bilang tidak. Kita bilang tidak. Mengapa? Ada beberapa alasan tentunya, ada banyak alasan ya. Dan kalau ingin tahu lebih mendetil lagi kenapa kita percaya Presiden dan bukan Kostrip, ada di buku saya sebenarnya, Kerajaan Dijanjikan itu, ada banyak argumennya di situ. Tapi salah satunya adalah di sini, ya. Salah satunya adalah di sini, di mana perlindungan ini adalah dengan cara mengambil keluar. Ya. Perlindungan ini dengan cara mengambil keluar dari bumi, mengambil keluar, karena di situ menggunakan kata ek, menggunakan kata ek. Jadi melindungi engkau dari, kata dari di situ kan. Perhatikan ayat 10. Aku pun akan melindungi engkau dari, kata dari itu kata ek. Ek itu maksudnya keluar dari. Keluar dari. Lagi pula kita Tuhan bukan hanya melindungi dari pencobaan, tapi dari hari pencobaan. Jadi dari waktunya, bukan dari pencobaannya saja, tapi dari waktunya. Nah ini mengindikasikan bahwa memang kita akan diangkat. Makanya kita menanti-nantikan. Dan salah satu alasan lain kenapa kita percaya rapture itu sebelum tribulasi adalah karena kalau rapture terjadi setelah tribulasi, maka kita tahu rapture nggak mungkin terjadi hari ini atau besok. Karena tribulasi belum berlangsung. Jadi itu akan menghilangkan doktrin iminensi. Iminensi itu berarti Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Rasul berkata Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Kalau di hari ini dia mau datang, dia bisa. Besok dia mau datang. Ini kan tahun 2023, 1 Januari. Dia mau datang 1 Januari bisa. 2 Januari, 3 Januari, atau mau datang bulan depan atau tahun depan 2024 bisa. Tapi kalau kita percaya post-trib, tidak bisa. Kenapa? Karena tribulasi belum berlangsung. Belum berlangsung. Nah, antikristusnya mana? Belum datang. Karena 666 belum diterapkan. Bait suci aja belum didirikan lagi. Jadi kalau misalnya orang yang percaya post-trib tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus bisa datang hari ini, tidak bisa. Karena mereka harus tunggu tribulasi selesai dulu baru Tuhan Yesus. Tapi kita melihat di dalam Alkitab selalu jemaat-jemaat disuruh menantikan kedatangan Yesus. Menantikan kedatangan Yesus. Jadi kita hari ini menantikan kedatangan Yesus karena kita percaya hari ini dia bisa datang. Oke. Lanjut lagi di sini. Poin 7 kita. Oke, itu ini ya, itu pesan Tuhan. Tadi ada menerima, mengirim, pengetahuan, pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan ya, aku akan melindungi kamu. Kemudian ada perintah. Perintahnya ada di ayat yang ke-11. Aku datang segera. Nah, ini kan Tuhan bilang, aku datang segera. Segera di sini dalam pengertian bisa kapan saja. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi mereka disuruh untuk memegang ya. Poin nomor 7. Walaupun kekuatan fisik mereka kecil, mereka diperintahkan untuk berpegang teguh pada apa yang mereka miliki. Itu kebenaran Tuhan ya, berpegang teguh bahwa mereka selama ini taat sama Tuhan, bahwa mereka selama ini menantikan Tuhan. Pegang itu dengan baik-baik, lanjutkan ya. Dengan demikian mereka tidak akan kehilangan mahkota mereka. Mahkota berbicara mengenai hadiah-hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kita ya, dan walaupun kita sudah diselamatkan, tapi kita mau masuk surga nanti akan mendapat hadiah apa dari Tuhan. Itu tergantung apa yang kita lakukan. Keselamatan tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tapi hadiah bergantung pada apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa berbuat lebih untuk Tuhan, kita mendapat hadiah. Coba kita buka 2 Yohanes. Ini pemahaman yang sama, 2 Yohanes 1 ayat 8. Nih. 2 Yohanes 1 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, upahmu sepenuhnya. Oke, kemudian selanjutnya ada apa lagi?
pengharapan ya. Pengharapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lupa istilah yang dipakai apa. Pahala. Oke, pahala. Ya. Pengharapan atau pahala. Barang siapa menang? Barang siapa menang? Apa yang kau bilang? Barang siapa menang, ia akan menjadikan soko guru. Nah, soko guru itu apa sih? Kalian tahu nggak soko guru itu apa? Ini mesti buka. Ini kata yang jarang ya dipakai di bahasa Indonesia. Saya sekali buka kamus bahasa Indonesia. Dulu saya pikir soko guru itu kayak semacam guru, karena ada kata guru di situ kan. Jadi soko guru itu kayak pengajar atau apa itu, ternyata bukan. Soko guru itu artinya tiang, nah. Jadi boleh buka di kamus ya. Soko guru itu artinya tiang, begitu. Ya. Kenapa ada hubungannya dengan guru saya nggak ngerti juga. Iya, tiang. Soko guru itu tiang. Jadi pillar ya dalam bahasa Indonesia pillar. Oke, jadi poin 8 kita, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat orang yang menang menjadi tiang dalam bait suci Allah. Bait suci Allah yang tidak akan keluar lagi. Dan gambarannya lucu juga karena kok manusia jadi tiang gitu. Ya, tapi ya karena di zaman itu tiang itu sangat penting sekali ya. Apalagi di Philadelphia yang kita baca di latar belakang tadi pernah hancur karena gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi bangunan-bangunan itu dibangun dengan tiang-tiang yang kokoh. Dan tiang itu tentu suatu hal yang permanen di bangunan itu. Nah, seperti kita lihat di sini, ini mengacu kepada permanensi atau permanennya, gitu ya, permanensi hubungan Tuhan dengan manusia dalam kekekalan. Manusia tidak perlu lagi keluar atau ini ya, berhenti. Manusia tidak perlu lagi keluar atau berhenti dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan sebenarnya pemikiran ini ada muncul juga dalam perjanjian lama. Masih ingat nggak ketika Daud menulis Mazmur, dia bilang betapa indahnya di pelataranmu. Dan Daud ada bilang apa? 1 hari di pelataranmu lebih indah daripada 1000 tahun di tempat lain, 1000 hari di tempat lain dan sebagainya. Jadi selama kita masih di dunia ini, ya sepertinya persekutuan kita dengan Tuhan itu ini apa? Ya kayak bisa naik turun begitu. Ya, naik turun. Ya. Kadang kita merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau di masa perjanjian lama bahkan lebih parah lagi. Ada tempatnya harus di bait suci gitu kan, yang paling intens di situ. Ya. Nah, tapi ya nanti di dalam kekekalan, ya kita benar-benar punya hubungan yang permanen dengan Tuhan yang sudah konstan terus saja. Ya, tidak, karena nanti ironisnya, paradoksnya adalah di kekekalan nanti tidak pakai bait suci lagi. Bahkan kalau kita baca nanti di Wahyu 21-22, nanti di Yerusalem baru, langit baru tidak ada bait suci. Karena katanya apa? Anak domba dan Allah itu sudah menjadi bait sucinya. Loh ini bagaimana? Katanya dijadikan tiang di bait suci, tapi nanti tidak ada bait suci. Ya, ini kan hanya suatu apa? Metafora bahwa jadi dia punya hubungan yang permanen dengan Tuhan. Persekutuan yang permanen dengan Tuhan. Oke, selain itu Tuhan akan menuliskan padanya nama Allah, nama kota Allah, dan nama Yesus yang baru. Nama Yesus yang baru. Itu ada di ayat 12 ya. Tuhan mempunyai nama-nama yang menyingkapkan aspek-aspek yang baru pada dirinya yang tidak dirinya yang tidak terbatas, ya. Dirinya tidak terbatas. Tuhan punya nama-nama yang menyimpan aspek-aspek yang baru pada dirinya yang tidak terbatas kepada kita. Maksudnya gini, kenapa Tuhan punya nama baru? Nama itu kan menyingkap sesuatu. Makanya tadinya Yehova, sekarang Yesus. Yesus itu Yehova menyelamatkan, karena Yesus sudah turun menyelamatkan manusia. Nanti di kerajaan 1000 tahun akan ada nama baru lagi, nama Yesus yang baru, ya, menyingkapkan hal lain lagi. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, kita tidak akan stop memahami Dia atau mendapatkan lebih lagi Dia. Ya. Semua ini menggambarkan kepemilikan Tuhan atas kita dengan hubungan yang sedemikian akrab, ya, bahwa nama Dia dituliskan kepada kita.
Ya, kayak misalnya kalau barang milik kita kan kita kasih nama. Ya kalau saya beli buku baru, saya tulis nama saya. Binatang pun begitu. Kalau misalnya ada sapi yang dicap kan pakai nama pemiliknya. Tapi kalau Tuhan tulis nama dia atas kita, berarti kita milik Tuhan. Ya. Dan terakhir 9 ayat yang ke-13, ini adalah P yang terakhir, yaitu apa? Saya pakai istilah apa? Petuah ya. Kalau nggak salah, pakai istilah petuah ya. Siapa yang bertelinga hendaklah ya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi Tuhan menghimbau jemaat di Philadelphia dan semua yang membaca untuk menerapkan firman Tuhan. Oke, baik. Demikian. Tadi kita mulai agak terlambat, jadi agak lewat sedikit. Tapi selamat tahun baru kepada semuanya. Dan kita memulai tahun baru dengan belajar firman Tuhan. Moga-moga kita bisa seperti jemaat Philadelphia yang Tuhan puji. Oke, kita tutup dalam doa. Minta Pak Jaya bagi kita doa. Bapak sekali, kami bersyukur Tuhan sekarang tahun yang baru 2023. Bersyukur Tuhan atas kemuliaan dan kemuliaan-Mu. Kami mohonkan kepada Mu juga kasih setia Tuhan atas menyertai kami. Bersyukur untuk hari pertama ini kami dapat mempelajari firman-Mu, melanjutkan pembelajaran kitab Wahyu. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Stephen yang dengan setia mengajar kami. Telah berkat Tuhan, hikmat berlimpah untuknya, keluarga, kemudian Tuhan selalu sempurna untuknya. Sebentar kami akan bergabung dengan jemaat yang lain untuk memulai kebaktian kami. Tuhan itu dan Tuhan juga yang memimpin. Terima kasih Bapak Surgawi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Amin. Oke.